Reaksi kemarahan Pak SBY yang menuding Anies pengkhianat, poros koalisi pengkhianat. Sebenarnya Pak SBY sementara menelanjangi dirinya di hadapan jutaan rakyat. Dialah yang sebenarnya dimaksud pengkhianat. Karena dia hanya mementingkan anaknya. Demi anaknya bisa kembali masih ke pusat kekuasaan dan menikmati empuknya kekuasaan. Masih ada waktu tersisa bagi Pak SBY, Pak Agus untuk menyampaikan permohonan maaf di hadapan publik. Pertama, saya SBY dan AHY minta maaf karena hak sebagai calon wakil presiden bukan hanya anak saya, tapi itu juga hak dari jutaan anak-anak muda yang potensial. Maka saya menghentikan perilaku politik dinasti, politik feodalistik. Karena ini satu perilaku yang tidak disukai oleh rakyat, dimurkai oleh Allah, dan paling dibenci oleh orang berakal. Dan sudah pasti perilaku ini adalah pintu masuk bagi penghancuran peradaban dalam demokrasi. Permohonan maaf kedua juga harus ditujukan ke Pak Surya Paloh, ke Pak Anies. Saya SBY dan AHY mohon maaf terlanjur sebelum tabayun telah menuding Anies sebagai pengkhianat, Surya Paloh pengkhianat. Bahkan tudingan itu dengan melibatkan pengikutnya dalam satu mobilisasi politik yang sangat tidak beradab. Permohonan maaf yang ketiga yang harus dilakukan oleh SBY dan AHY adalah mengatakan, saya SBY mengajak anak saya Ketua Umum Partai Demokrat untuk menghibahkan Partai Demokrat kepada kader Demokrat atau kepada rakyat, sehingga partai ini tidak digunakan sebagai fasilitas untuk operasional kepentingan politik dinasti. Karena politik dinasti, politik feodalistik itu adalah musuh seluruh rakyat Indonesia. Karena itu ciri perilaku politik koruptif, munafik, hipokrit, dan lain-lain. Maka harus diakhiri. Kalau penyampaian maaf ini disampaikan oleh Pak SBY dan Pak AHY, saya yakin bahwa akan terjadi arus balik rasa simpati rakyat kepada Pak SBY. Dan orang akan tepuk tangan. Ternyata Pak SBY sangat legowo, tulus, sangat menjaga perasaan jutaan rakyat kecil, dan berhenti dengan tabiat politik baperan, politik hipokrit. Tapi kali ini tampil bicara jujur di ruang publik, menyadari bahwa tindakannya salah. Ini bagus, supaya memberi contoh kepada elit lainnya. Tetapi kalau ini tidak dilakukan, saya kasih ingat, kita ini mau menutupi semua kejahatan kita dengan aneka sandiwara. Tapi Allah itu melihat dengan sangat terang. Akan terbongkar semua itu. Tidak kuat menahan laju keinginan dari kebenaran. Apalagi di tengah situasi rakyat yang sangat sungguh-sungguh menantikan perubahan. Lahirnya kepemimpinan yang bagus. Lalu muncul tindakan-tindakan Pak SBY yang hanya mementingkan kepentingan pribadi dan anaknya. Pak SBY itu akan memasuki orbit lumpur penyiksaan moral dari seluruh rakyat Indonesia. Dan saya harus beritahu bahwa saya harus perlu ingatkan Pak SBY, Anda jangan ngotot dengan memanfaatkan kebebasan demokrasi, karena Anda punya uang banyak, Anda punya partai, Anda punya anak, Anda manja, kemudian Anda memaksakan AHY untuk menjadi calon wakil presiden. Anda sadar, negara ini bukan punya warisan Anda, Pak SBY. Ada jutaan hak anak-anak muda di negara ini. Mereka menyaksikan pertunjukan arogansi, kesombongan yang diperlihatkan oleh Pak SBY. Artinya apa? Menunggu waktu saja. Ketika moralitas dan kesadaran itu terbangun, Partai Demokrat ini hancur berantakan.